Pernah merasa akhir-akhir ini suasana di sekelilingmu terasa panas. Tapi bukan karena cuaca, tiba-tiba orang terdekat menjauh, sindiran makin sering muncul, dan kamu merasa seperti jadi pusat perhatian meski tak berusaha jadi sorotan. Ini bukan kebetulan. Aura kamu sedang bersinar dan membuat banyak yang merasa tertantang. Dan kartumu berkata, mereka yang selama ini diam-diam iri akan segera kecebur kepada karma mereka sendiri. Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema Auramu Ajaib, yang iri semakin panas kepadamu. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Akhir-akhir ini, mungkin kamu merasa ada sesuatu yang berbeda di sekelilingmu. Bukan hanya tentang rutinitas yang mulai berubah, tapi juga tentang suasana yang makin sulit ditebak. Orang-orang di sekitarmu mulai bersikap aneh, suasana menjadi agak tegang meski tidak ada konflik nyata, dan kadang kamu merasa seperti diperhatikan diam-diam, padahal kamu tidak sedang mencari perhatian siapa-siapa. Ada rasa tak nyaman, tapi kamu juga tak bisa menunjuk pasti apa penyebabnya. Hanya saja ada sesuatu yang membuat semuanya terasa lebih berat dari biasanya. Kalau kamu sedang berada dalam situasi seperti itu, ini bukan hal yang kebetulan. Ini bukan imajinasi atau perasaan berlebihan. Yang sebenarnya sedang terjadi adalah kamu sedang mengalami sebuah transformasi energi yang sangat besar, dan itu tidak semua orang bisa terima dengan mudah. Aura kamu sedang berubah dan semakin kuat. Kamu mungkin tidak menyadarinya, tapi secara alami kamu sedang bersinar. Tidak dalam arti glamor atau pamer, tapi dalam arti spiritual. Kamu menjadi lebih sadar, lebih tenang, lebih mengenali diri sendiri. Dan justru karena itu, kamu memancarkan getaran yang sangat kuat. Dan kuatnya getaran ini secara tidak langsung menantang ego orang-orang yang diam-diam, merasa terancam oleh pertumbuhanmu. Ada orang-orang yang selama ini mungkin terlihat biasa saja. Mungkin mereka tertawa bersamamu, bicara baik-baik, bahkan mengaku mendukungmu. Tapi sekarang, mereka mulai menjauh. Ada pula yang mulai menunjukkan komentar-komentar sinis, atau secara halus memperkecil pencapaianmu. Di balik semua itu, mereka sebenarnya tidak sedang membencimu. Mereka sedang berperang dengan bayangan dalam diri mereka sendiri. Karena ketika kamu tumbuh dan berubah, kamu membuat mereka sadar bahwa mereka belum kemana-mana. Kamu memantulkan cermin ke arah mereka, dan mereka tidak siap melihat refleksi diri yang tak sesuai harapan. Kartu tarot yang muncul dalam pembacaan ini menguatkan semua itu. Pertama, Nine of Swords. Ini adalah kartu yang penuh dengan beban pikiran, kecemasan, dan rasa bersalah. Tapi dalam konteks ini, kartu ini tidak sedang bicara tentang kamu, melainkan tentang mereka. Orang-orang yang kamu anggap teman atau sekadar rekan biasa, sekarang sedang merasa gelisah karena mereka tahu kamu sudah berbeda. Mereka mulai kehilangan kendali, mereka merasa tertinggal, dan itu membuat mereka cemas. Beberapa dari mereka mungkin bahkan merasa menyesal karena dulu meremehkanmu. Dan sekarang, ketika kamu mulai menunjukkan potensi besarmu, mereka tak tahu bagaimana harus bersikap. Lalu muncul Five of Wands, kartu yang sering dikaitkan dengan konflik, pertengkaran, atau persaingan. Tapi konflik yang dimaksud di sini bukan konflik besar yang terlihat. Ini konflik diam-diam. Persaingan yang tidak diucapkan, tapi terasa. Aura kamu yang semakin bersih dan kuat justru membuat orang lain merasa tertantang. Tidak semua orang suka melihat seseorang berkembang. Apalagi jika perubahan itu terjadi secara alami dan tanpa paksaan. Di mata mereka, kamu seperti mengancam posisi yang selama ini mereka banggakan. Jadi, muncullah energi yang saling berbenturan. Meskipun kamu tidak mencari masalah, namun semesta tidak sedang menyuruhmu untuk melawan balik atau membalas. Sebaliknya, kartu ketiga, Four of Swords, muncul sebagai pengingat bahwa kamu perlu mengambil jarak. Tidak semua pertempuran perlu dihadapi.
Ada kalanya yang paling bijak adalah menarik diri sejenak, memberi ruang untuk merenung dan mengisi ulang tenaga. Kamu sedang berada di tahap transisi besar dalam hidupmu. Ini bukan waktu untuk terus-menerus bereaksi terhadap energi negatif. Sekarang adalah waktunya untuk kembali ke dalam diri sendiri, menjaga batin tetap stabil, dan memelihara ketenangan yang sudah kamu bangun dengan susah payah. Mungkin kamu merasa lelah. Perjalanan ini memang tidak mudah, tapi kamu sudah sampai sejauh ini. Kamu bukan lagi versi lama dari dirimu, yang dulu mudah goyah karena penilaian orang. Kamu sudah belajar membedakan mana kritik yang membangun dan mana komentar yang lahir dari ketakutan orang lain. Kamu mulai sadar bahwa kamu tidak bisa menyenangkan semua orang, dan itu bukan salahmu. Justru, itulah tanda bahwa kamu sedang tumbuh ke arah yang benar. Dan akhirnya muncul Eight of Cups. Kartu ini tidak bisa dianggap enteng. Ia bicara soal keberanian untuk meninggalkan hal-hal yang tidak lagi sesuai dengan jiwamu. Ini bukan tentang lari dari masalah. Ini tentang keputusan untuk berpindah dari tempat yang sudah tidak menumbuhkanmu. Baik itu hubungan, lingkungan, atau pola pikir lama, ada sesuatu yang harus kamu tinggalkan jika kamu ingin melanjutkan perjalananmu dengan tenang. Mungkin menyakitkan, mungkin membuatmu ragu, tapi jauh di dalam hatimu, kamu tahu ini adalah keputusan yang paling jujur. Jadi apa artinya semua ini? Artinya, kamu sedang berada di titik balik penting. Kamu sedang naik level. Dan proses ini, meski membingungkan dan kadang menyakitkan, adalah bagian dari pembersihan besar yang akan membawamu ke kehidupan yang lebih sejati. Mereka yang iri, yang resah, yang mulai menjauh, itu semua bagian dari proses seleksi alamiah. Mereka tidak bisa ikut naik ke tahap berikutnya karena mereka belum siap. Dan kamu tidak perlu menahan mereka, lepaskan dengan tenang. Minggu-minggu ke depan akan membawa banyak momen refleksi, tapi juga banyak kejelasan. Kamu akan mulai melihat siapa yang benar-benar tulus, dan siapa yang hanya ingin dekat karena kenyamanan atau keuntungan. Semakin kamu menjaga energi dan batasmu, semakin semesta membukakan jalan baru. Kamu mungkin akan dipertemukan dengan sosok baru, seseorang yang membawa ketenangan, inspirasi, atau bahkan kesempatan baru yang selama ini kamu cari. Tidak semua orang akan memahami perjalananmu, dan tidak payah apa-apa. Kamu tidak di sini untuk menjelaskan dirimu pada semua orang. Kamu di sini untuk jujur pada dirimu sendiri, untuk terus bertumbuh, dan untuk menjalani hidup yang selaras dengan siapa dirimu sebenarnya. Jadi kalau ada orang yang mulai tidak nyaman dengan dirimu yang sekarang, jangan buru-buru merasa bersalah. Itu hanya tanda bahwa kamu sudah berada di frekuensi yang berbeda. Bukan kamu yang berubah jadi aneh, tapi mungkin kamu sudah terlalu berkembang untuk terus menyesuaikan diri dengan ruang yang sudah terlalu sempit. Kamu tidak perlu marah, tidak perlu membalas, cukup melangkah, pelan-pelan tapi pasti. Karena semakin kamu melangkah ke arah yang benar, semakin banyak yang akan terbuka. Dan yang dulu terasa menyakitkan, perlahan akan terlihat sebagai berkah yang menyamar. Karena memang, auramu sekarang tidak main-main. Semakin kamu jujur pada dirimu sendiri, semakin terang kamu bersinar. Dan saat kamu bersinar, mereka yang tak siap melihat cahaya akan merasa silau. Tapi itu bukan tanggung jawabmu. Tanggung jawabmu adalah terus berjalan, terus menjadi dirimu yang paling utuh. Kamu sedang masuk ke babak baru. Dan meskipun jalan ini tidak selalu mulus, kamu sedang berjalan menuju versi terbaik dari dirimu. Tetap tenang. Terus bergerak. Kamu tidak sendirian. Semesta selalu mendukungmu, selama kamu tetap setia pada jalanmu sendiri. Mungkin kamu tidak sadar siapa sebenarnya yang diam-diam membicarakanmu. Mereka tidak terang-terangan menunjukkan wajah tidak suka, tidak frontal dalam bersikap. Justru sebaliknya, mereka pintar menyembunyikan maksud di balik senyum dan basa-basi. Tapi kamu tahu, perasaan tidak pernah benar-benar bisa dibohongi. Ada sesuatu dalam gerak-gerik mereka yang membuatmu merasa ada yang tidak beres. Sesuatu dalam intonasi, suara mereka yang terdengar berbeda ketika berbicara tentang kamu di hadapan orang lain.
Sebuah jeda kecil, sebuah komentar setengah main-main, atau tatapan yang terlalu cepat berpaling saat mata kalian bertemu. Mereka seperti sedang menyembunyikan sesuatu, dan dalam diam itulah mereka sebenarnya paling berisik. Mereka yang diam-diam membicarakanmu ini bukan orang asing. Mereka bukan sekadar kenalan jauh. Justru mereka adalah orang-orang yang pernah merasa dekat. Mungkin teman lama, mungkin rekan kerja, bisa juga seseorang yang pernah merasa lebih dulu maju darimu. Ada jejak sejarah di antara kalian. Dan itu yang membuat perubahanmu sekarang menjadi sulit mereka terima. Dulu kamu biasa saja, tidak menonjol, tidak terlalu dipandang, tapi sekarang kamu berubah. Kamu tumbuh dan kamu tumbuh cepat. Dalam diam kamu belajar mengenal dirimu, dan dari situ muncul kekuatan yang tidak semua orang bisa pahami. Aura kamu semakin kuat, dan kehadiranmu mulai terasa meski kamu tidak berusaha tampil. Dan disitulah masalahnya. Karena kamu tidak mengejar pengakuan, justru kamu mendapatkannya. Kamu tidak membanggakan diri, tapi banyak yang mulai memperhatikanmu. Kamu mulai menarik perhatian bukan karena penampilan luar, tapi karena energi yang kamu pancarkan dari dalam. Kamu jadi versi yang lebih tenang, lebih dalam, dan lebih sadar. Dan itulah yang membuat mereka diam-diam merasa takut. Takut karena mereka kehilangan kontrol. Takut karena kamu tidak lagi bisa dikendalikan. Takut karena kamu membuat mereka sadar bahwa mereka selama ini tidak bergerak sejauh yang mereka kira. Ada semacam rasa tidak aman yang muncul dalam diri mereka ketika mereka melihatmu sekarang. Karena saat kamu naik, mereka merasa tertinggal. Mereka tidak tahu bagaimana cara mengejarmu. Akhirnya, satu-satunya cara yang mereka anggap mungkin adalah dengan mencoba menarikmu kembali ke bawah, bukan secara langsung, tapi lewat bisikan, sindiran, dan cerita-cerita kecil yang dilempar di belakangmu. Kalau kita bicara soal ciri-ciri mereka, biasanya ada pola yang bisa kamu amati. Pertama, mereka ini suka bertanya-tanya tentang hidupmu, tapi bukan dengan niat tulus. Mereka menanyakan kabarmu bukan karena peduli, tapi karena ingin mencari bahan. Kata-katanya manis, tapi matanya tidak benar-benar melihat. Kedua, mereka suka mengangkat cerita lama, mengingatkanmu pada masa-masa di mana kamu belum jadi siapa-siapa. Itu bukan nostalgia. Itu upaya halus untuk membuatmu ragu terhadap dirimu yang sekarang. Ketiga, mereka mulai sering menunjukkan sikap pasif-agresif, membuatmu merasa bersalah karena sukses, membuatmu merasa sombong hanya karena kamu punya batasan baru. Lalu ada juga perubahan dalam interaksi mereka. Jarak yang mendadak, ketidakhadiran yang disengaja, atau pujian yang terasa hambar dan kosong. Semua itu adalah tanda-tanda bahwa ada yang berubah dalam hubungan kalian. Dan itu bukan karena kamu melakukan kesalahan, tapi karena kamu sudah berada di tingkat yang berbeda. Dari sisi astrologi, beberapa zodiak memang menunjukkan kecenderungan kuat terhadap energi iri, terutama ketika mereka belum berdamai dengan bayangan dalam dirinya sendiri. Scorpio, misalnya, dikenal sangat intens dan penuh perasaan. Namun saat merasa kehilangan kendali atau pengaruh atas seseorang, mereka bisa menyimpan rasa iri dalam diam. Mereka tidak menyerang secara langsung, tetapi dapat memainkan peran manipulatif melalui komentar-komentar kecil yang perlahan merusak reputasimu. Sementara itu, Virgo yang perfeksionis dan analitis, ketika berada di sisi bayangan, bisa menjadi sangat kritis terhadap orang-orang yang menurut mereka mulai menjauh atau melampaui mereka. Mereka cenderung mengamati secara diam-diam, mencatat detail-detail kecil dari perkembanganmu, lalu mengekspresikan ketidaknyamanan itu melalui sindiran-sindiran yang terdengar rasional, padahal mengandung racun halus. Leo yang pada dasarnya senang menjadi pusat perhatian, bisa merasa tersaingi jika melihat seseorang bersinar secara alami tanpa banyak usaha. Ketika rasa tidak aman itu muncul, Leo yang belum matang secara emosional akan memilih diam, namun menyimpan cerita dalam benaknya dan kadang melampiaskannya dengan membicarakanmu dari belakang, seolah sedang mengamati, padahal sebenarnya merasa terancam. Kemudian ada Gemini, sosok yang pandai berbicara dan beradaptasi. Namun dalam versi bayangannya, mereka bisa bersikap manipulatif dan berubah-ubah.
Di depanmu, mereka terlihat mendukung, tetapi di belakang bisa menyebarkan cerita dengan gaya bercanda, membuatmu diragukan tanpa terkesan membenci. Bagi mereka, menjadi orang yang tahu segalanya lebih penting daripada menjadi benar-benar tulus. Capricorn, yang dikenal ambisius dan logis, juga bisa kesulitan menerima perkembangan orang lain jika tidak sesuai dengan standar perjuangan atau proses yang mereka anggap sah. Ketika melihatmu bertumbuh secara emosional atau spiritual tanpa kerja keras yang kasat mata, mereka bisa menganggapmu tidak layak berada di posisimu sekarang. Rasa iri itu jarang mereka ungkapkan, tapi sesekali muncul melalui komentar sinis yang dingin dan menghakimi. Namun perlu diingat, ini bukan soal zodiaknya. Ini tentang bagaimana seseorang merespons perubahan dalam dirimu. Setiap zodiak memiliki sisi terang dan bayangan. Dan apa yang kamu alami saat ini adalah hasil dari mereka yang sedang tenggelam dalam bayangan mereka sendiri. Mereka belum siap menerima bahwa kamu telah berubah, tumbuh, dan tidak lagi berada di tempat yang sama seperti dulu. Yang mereka takuti sebenarnya bukan siapa kamu sekarang, tapi siapa kamu akan jadi. Mereka takut kamu terus naik dan menjauh dari jangkauan mereka. Mereka takut kehilangan relasi yang dulu membuat mereka merasa lebih tinggi, lebih unggul. Dan karena mereka tidak tahu cara mengejar, mereka menarikmu. Karena mereka tidak mampu mendukungmu, mereka membicarakanmu. Tapi kamu tidak harus turun hanya untuk tetap berjalan berdampingan dengan mereka. Tanggapan terbaikmu bukan dengan perlawanan, tapi dengan konsistensi. Teruslah melangkah. Biarkan mereka tetap dengan ceritanya, dengan rasa tidak amannya. Kamu tidak bertanggung jawab untuk mengecilkan sinarmu, hanya karena ada yang belum siap melihat cahayamu. Fokuslah pada pertumbuhanmu. Jaga energimu. Pelihara kedamaian dalam dirimu. Karena pada akhirnya, waktu akan membuktikan siapa yang benar-benar tulus, dan siapa yang hanya hadir saat nyaman. Dan percayalah, dalam perjalananmu nanti, kamu akan dipertemukan dengan orang-orang yang tidak merasa terancam oleh sinarmu, tapi justru merasa terinspirasi. Orang-orang yang bukan hanya mendukungmu secara terbuka, tapi juga diam-diam mendoakanmu agar terus naik. Kamu sekarang berada di ambang kehidupan baru. Segala kehilangan, pengkhianatan, atau omongan di belakang adalah bagian dari proses pengelupasan lapisan lama yang sudah tidak kamu butuhkan. Jangan takut, kekuatanmu nyata, dan itulah yang membuat mereka gelisah. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.